Kasus penghilangan nyawa berantai dengan korbannya dimutil ini sudah terjadi sejak lama. Tidak hanya di Indonesia, negara maju lainnya pun sempat mengalami kasus serupa. Sadisnya, hal ini mengincar masyarakat secara acak. Berikut adalah daftar dari sang pelaku penghilangan nyawa berantai di Indonesia dengan aksinya yang begitu kejam. Di urutan pertama ada Rio Alex Bulog, atau lebih dikenal dengan Rio Martil. Ia adalah pelaku penghilangan nyawa berantai yang sadis. Ia mengincar pengusaha rental mobil. Awalnya Rio ini berprofesi sebagai agen yang menjual surat-surat kendaraan palsu. Tapi setelah ia menikah, dia mulai beralih profesi, menjadi pencuri mobil. Karena ia berpikir bahwa menjadi pencuri mobil keuntungannya lebih menggiurkan. Kepada sang istri, Rio mengaku berprofesinya sebagai penjual. Ternyata Rio ini bekerja sama dengan penadah barang curian untuk mencuri mobil-mobil mewah yang ada di Jakarta. Sadisnya, Rio tidak hanya mencuri mobil tetapi juga menghilangkan nyawa pemiliknya dengan senjata andalannya yaitu martil. Akhirnya aksi sadisnya ini berakhir setelah komplotan penadah barangnya melaporkan Rio ke pihak berwajib. Rio pun ditangkap dan mendapatkan hukuman mati di tahun 2014 silam. Selama berada di penjara, Rio berteman dengan Iwan Zulkarnain, seorang koruptor. Bukannya menjaga hubungan dengan baik, Iwan justru mengolok-olok Rio yang merupakan mantan penghilangan nyawa berantai. Akhirnya Rio pun menghilangkan nyawa Iwan tepat di hari ulang tahunnya. Di urutan kedua ada Siswanto. Siswanto ini dikenal dengan robot gedeg. Ia adalah pelaku kasus penghilangan nyawa berantai di Indonesia yang menghebohkan masyarakat pada tahun 1996. Siswanto ini merupakan tunawisma dan juga buta huruf. Tapi ia ternyata memiliki penyakit mental yang cukup berbahaya, yaitu psikopat dan pedofil. Diketahui bahwa robot gedeg telah melakukan aksi sadisnya sejak 1994 hingga 1996 dengan total korban sebanyak 12 anak laki-laki. Sebelum menghilangkan nyawa anak-anak ini harus memuaskan nafsu si robot gedeg tersebut. Setelah itu, mulailah si robot gedeg ini memutil para korbannya menjadi serpihan sampai identitasnya sulit dikenali. Polisi pun akhirnya menangkap Siswanto pada 27 Juli 1996. Atas perbuatannya, Siswanto mendapatkan vonis hukuman dan mendekam di LP Nusa Kambangan. Tanggal eksekusi belum ditetapkan oleh pengadilan, namun ternyata Siswanto sudah meninggal dunia karena serangan jantung. Di urutan ketiga ada Baekuni. Baekuni ini biasa dipanggil dengan sebutan Babe. Ia adalah seorang petani yang berasal dari Magelang. Di kelas 3 SD ia putus sekolah. Kemudian ia mulai merantau ke Jakarta pada usianya 12 tahun. Selama di perantauan Jakarta, ia bekerja serabutan, mulai dari mengamen sampai ia mengemis. Di usia yang masih muda dengan statusnya yang merantau seorang diri, Baekuni pun kerap menjadi incaran para penyuka anak di bawah umur. Setelah menikah, Baekuni ini pindah ke Kuningan, Jawa Barat dan bekerja sebagai peternak. Selama menjadi pasangan suami istri, Baekuni tidak mampu melakukan hubungan layaknya suami istri. Tidak lama istrinya pun meninggal dunia. Dan Baekuni kembali ke Jakarta mencari peruntungan kembali sebagai pedagang rokok di terminal Pulau Gadung. Selama di Jakarta inilah dia hidup bersama anak-anak gelandangan yang diasuh. Disinilah hasrat penyimpangannya mulai keluar. Berawal dari melakukan pelecehan yang tidak senonoh, Baekuni pun tega menghilangkan nyawa dan memutil anak-anak asuhannya yang tinggal bersamanya. Aksinya ini terkuak saat seorang saksi menemukan kardus berisi potongan tubuh korban. Berdasarkan informasi yang dihimpun menyebutkan terdapat 14 anak berusia 6 hingga 12 tahun yang dihilangkan nyawanya dan dilakukan tidak senonoh oleh Babe. Dari 14 bocah tersebut, 4 diantaranya adalah korban penghilangan nyawa dan pemutilan. Di urutan keempat ini ada Mbah Slamet. Mbah Slamet ini mengaku seorang dukun yang dapat menggandakan uang. Padahal jasanya tersebut hanyalah sebagai pancingan agar dirinya mendapatkan mangsa. Aksinya tersebut terungkap saat salah satu anak korban melapor ke pihak polisi bahwa ayahnya tidak dapat dihubungi sejak tanggal 24 Maret. Pelapor juga melaporkan bahwa dirinya pernah diajak sang ayah untuk bertemu seseorang yang mengaku sebagai dukun. Berdasarkan dari laporan itulah aksi penghilangan nyawa berantai Mbah Slamet ini terungkap. Polisi juga menyebutkan bahwa aksi dukun palsu ini sudah terjadi sejak 3 tahun yang lalu dan korbannya berjumlah 12 orang. Di urutan kelima ada Wawon CS. Wawon CS ini pun mengaku-ngaku sebagai dukun yang dapat menggandakan uang layaknya Mbah Slamet.
Korban yang percaya akan memberikan sejumlah uang kepada Wawon CS. Setelah beberapa hari atau tanggal yang dijanjikan, korban akan kembali untuk menagih uang tersebut. Pada saat itulah Wawon CS melakukan aksi sadisnya untuk menghilangkan nyawa para pelanggan yang percaya dengannya. Tidak hanya kepada pelanggan, Wawon CS juga berani menghilangkan nyawa mertua dan istrinya sendiri dengan racun. Aksinya tersebut akhirnya berakhir pada awal Januari 2023. Berdasarkan laporan polisi, Wawon dan teman-temannya Solihin dan Dede telah menghabisi sebanyak 9 orang. Di urutan ke-6 ada Ferry Idam Heyansyah atau lebih dikenal dengan nama Rian Jombang. Ia adalah seorang pelaku penghilangan nyawa berantai yang menghilangkan nyawa 11 orang dengan sajam. 10 korban dihilangkan nyawanya di Jombang, sedangkan korban yang satunya lagi dihilangkan nyawanya dengan cara dimutil hingga 7 bagian. Potongan tubuhnya langsung dibuang ke sekitar kebun binatang Ragunan. Rian pun akhirnya ditangkap dan divonis hukuman oleh Pengadilan Negeri Depok pada tahun 2009. Di urutan ke-7 ada Dukun Usep. Dukun Usep ini adalah pelaku penghilangan nyawa berantai yang menggunakan modus penggandaan uang layaknya dukun-dukun yang lainnya. Aksinya ini terjadi dalam waktu singkat antara Mei hingga Juli 2007. Dalam 3 bulan saja, Usep berhasil menghilangkan nyawa 9 orang yang merupakan pelanggannya. Dalam aksinya tersebut, Usep meminta para korban untuk menyetor uang sebesar 20 juta rupiah yang akan digandakan. Setelah itu, ia meminta korban untuk menggali lubang sedalam 2 meter dan meracuninya dengan minuman berwarna hitam. Atas kejahatannya tersebut, Dukun Usep divonis hukuman pada Juli 2008. Di urutan ke-8 ada Ahmad Suraji. Ahmad Suraji ini adalah seorang pelaku penghilangan nyawa berantai di Indonesia yang beraksi sejak tahun 1986 hingga 1997. Selama 9 tahun beraksi, Ahmad Suraji ini berhasil menghilangkan nyawa sedikitnya 42 perempuan. Ahmad Suraji mengaku sebagai dukun yang dapat mempercantik dan mengeluarkan aura wanita. Wanita mana sih yang tidak tergiur dengan hal tersebut? Alih-alih menjadi cantik, para wanita itu justru menjadi korban penghilangan nyawa yang dikubur secara hidup-hidup tanpa busana. Di urutan ke-9 ini ada yang bernama Muhammad Rian. Muhammad Rian ini adalah seorang pelaku penghilangan nyawa berantai di Indonesia atau lebih dikenal dengan nama Rian Bogor. Rian ini melakukan 2 penghilangan nyawa terhadap wanita. Rian mencari mangsanya melalui media sosial secara acak. Setelah ia bertemu dengan wanita yang ia sukai, ia pun mengajak mereka untuk berkencan. Setelah melakukan hubungan, Rian langsung mencekik korban hingga meninggal dunia. Tubuh korban pun dimutil dan dimasukkan ke dalam kantong hitam dibuang secara acak. Selain melakukan penghilangan nyawa, Rian juga menggasak beberapa barang berharga milik korban. Itulah beberapa pelaku penghilangan nyawa berantai yang ada di Indonesia yang langsung dieksekusi.